Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Islah Bahrawi. Saya ingin mengulas sebuah fenomena yang sangat menarik belakangan ini, yang sebenarnya juga bukan sebuah fenomena yang baru. Ini sudah kejadian yang sudah berulang-ulang dan berlapis-lapis di dalam berbagai perjalanan bangsa ini. Yaitu kita tahu belakangan ini banyak sekali orang-orang Hizbut Tahrir yang terjun ke jalan, melakukan demonstrasi, memanfaatkan berbagai isu yang sangat aktual pada masa ini, yaitu isu-isu current affair, seperti pagar laut, atau juga kelangkaan LPG, dan juga berbagai harga-harga yang naik dan sebagainya. Mereka selalu memanfaatkan isu-isu yang sangat populer di dalam masyarakat, termasuk juga isu Palestina yang digiring seolah-olah Palestina ini identik dengan khilafah. Nah, ini yang ingin saya ceritakan di sini. Kawan-kawanku sekalian, saudara-saudaraku dimanapun yang menonton acara podcast Merah Putih TV ini, MPTV. Saya ingin menceritakan begini, bahwa khilafah ini sebenarnya bukan barang baru. Khilafah ini sudah ditinggalkan oleh peradaban manusia terakhir tahun 1924. Di Turki. Tapi sebelum itu, khilafah ini sudah betul-betul tidak dipakai oleh sistem politik di negara manapun, kecuali Turki. Turki sendiri tidak menggunakan istilah khilafah itu sebenarnya. Dia menggunakan emirat atau kekaisaran. Makanya kita kenal sebagai sultanate atau kekaisaran Ottoman. Itu yang dikenal di dalam folklore berbagai ilmu politik di dunia. Nah, tapi kemudian ada beberapa orang yang memanfaatkan ini, yang mengatasnamakan Islam. Politik selalu menggunakan agama supaya mudah menghipnotis orang, mudah menipu orang demi mewujudkan ambisi-ambisinya. Ini sudah biasa. Tidak hanya terjadi di dalam Islam, dalam gerakan-gerakan pan-Islamisme, khilafah dan sebagainya itu, tapi juga terjadi di dalam agama lain, termasuk Hindu supremacy, Buddha supremacy, dan juga berbagai kelompok-kelompok Katolik maupun Protestan di berbagai penjuru dunia. Banyak orang-orang yang ingin mewujudkan berbagai ambisi politiknya itu menggunakan jubah agama. Nah, khilafah itu adalah bagian dari kelompok yang ingin tampuk-tampuk kekuasaan dengan menggunakan jubah agama. Saya seringkali menceritakan bahwa khilafah ini juga bukanlah diciptakan orang Islam, apalagi diciptakan Tuhan. Ini juga bukanlah sistem politik yang kemudian lahir di tanah Arab, bukan. Allah tidak peduli soal politik, sistem politik dan sebagainya. Nabi Muhammad juga sebenarnya sebagai seorang Rasul, dia punya kewajiban untuk menyebarkan agama Islam beserta seluruh kandungan Al-Quran kepada seluruh umat manusia semaksimal mungkin tanpa ada kepentingan politik apapun. Kalau kemudian Nabi Muhammad pada masanya menjadi pemimpin di Madinah, itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah supaya bisa menyebarkan Islam secara damai, secara kemanusiaan. Supaya apa? Supaya manusia ini betul-betul berada dalam koridor keislaman, di dalam koridor rahmat dan akhlak. Hanya itu. Kalau kemudian orang-orang Hizbut Tahrir hari ini mengatakan bahwa khilafah ini adalah warisan Nabi Muhammad, khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, bohong. Saudara-saudaraku, bohong. Ini adalah membajak jubah-jubah kesalehan dan membajak bungkus-bungkus agama hanya untuk kepentingan politik. Hari ini kita semua prihatin dengan situasi Palestina. Saya juga ikut mendukung Palestina karena dia selama bertahun-tahun selalu menjadi korban dehumanisme. Kita sepakat di situ. Kita juga menghujat aksi Hamas ketika melakukan pembantaian kepada orang-orang yang tidak berdosa. Di Israel, membantai orang-orang Yahudi sipil ketika dia sedang berada di rumahnya ditembak pada tanggal 27 November 2023. Kita sangat prihatin. Aksi dehumanisme dari tentara-tentara IDF, tentara Israel terhadap orang-orang Palestina juga kita sangat menghujat tindakan itu.
Kita tetap menuntut supaya Palestina menjadi negara merdeka. Hanya sampai di situ. Jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan khilafah. Apa keberhasilan khilafah? Enggak ada. Khilafah ini 0-0. Menyelamatkan dirinya saja di Turki dari cengkraman Kemal Atatürk tidak bisa. Gagal. Apa yang berhasil? Ada yang mengatakan, lihat dulu dong. Khilafah itu kan banyak fase. Ada fase Khulafaur Rasyidin, ada fase Bani Umayyah dengan Mamlakah, ada yang Ahlul Halli wal Aqdi, ada model-model kekaisaran Turki, ada juga Kesultanan Ottoman, dan banyak sekali dinasti-dinasti termasuk juga Bani Umayyah di Andalusia. Ini adalah fase-fase. Apa keberhasilannya? Nggak ada. Gagal semua tuh. Ratusan tahun khilafah itu menguasai Eropa, nggak ada yang diwariskan. Kecuali bangunan-bangunan saja. Termasuk masjid-masjid yang hari ini menjadi gereja. Politik Islam itu pada dasarnya adalah politik penguasaan keimanan untuk menyebarkan cinta dan kedamaian atas nama Islam. Hanya itu, kekuasaan Islam ada di situ. Jadi kalau kemudian hari ini ada orang mengatasnamakan Islam untuk bisa menguasai satu wilayah, ini adalah modus politik. Termasuk Hizbut Tahrir. Hari ini orang-orang mengatakan bahwa khilafah ini adalah yang terbaik dan segala macam. Saudara-saudaraku sekalian, khilafah ini sudah ditinggalkan oleh peradaban manusia sejak ratusan tahun yang lalu pada dasarnya. Karena apa? Karena ini dianggap sistem yang cacat. Lalu kemudian lahirlah demokrasi. Demokrasi adalah mitigasi dari kegagalan sistem-sistem politik dari sejak zaman Yunani, Romawi, sampai ketika peradaban Islam menguasai dunia. Ini adalah sistem politik yang kemudian dianggap bisa menjadi solusi dari berbagai sistem politik dunia yang berdarah-darah dengan konflik yang berlapis-lapis. Tapi apakah demokrasi sempurna? Tidak. Untuk saat ini, demokrasi mungkin dianggap solusi. 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, demokrasi juga nggak ada apa-apanya. Mungkin bahkan dibilang sudah primitif oleh manusia pada masa itu. Oleh manusia masa depan. Jadi sistem politik itu adalah harus menjawab berbagai akselerasi peradaban manusia. Kebutuhan manusia harus kompatibel dengan peradaban manusia. Kalau kemudian kita hari ini memaksa untuk kembali kepada zaman khilafah yang sudah ditinggalkan oleh peradaban manusia selama berabad-abad itu, kira-kira peradaban manusia kita akan mundur atau maju? Mundur. Jadi betapa ini adalah kemunduran peradaban manusia. Terlalu bodoh kita. Lah kita kemarin ada Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang khalifah di Irak dan Suriah yang kemudian kita kenal dengan ISIS. Apa yang terjadi? Dalam tempo tidak sampai 10 tahun dia sudah membantai ribuan orang. Jadi khilafah maupun sistem politik lain seperti the early republican system, republic system, late republican system, Respublika Romana, Concilium Plebis, monarki absolut, ini adalah sistem-sistem politik klasik yang semuanya dibangun dari tumpukan mayat-mayat manusia. Sehingga kemudian manusia-manusia modern membuat sebuah sistem politik yang kemudian kita kenal dengan demokrasi. Dulu sempat ada sistem politik yang namanya anarkisme, komunisme, fasisme dan sebagainya. Brutal juga. Apakah di era demokrasi ada juga brutalitas itu? Ada. Tapi setidaknya semua dikontrol oleh manusia, dikontrol oleh rakyat. Satu wilayah itu tidak bertumpu kepada otoritarianisme. Ini yang kemudian menjawab dari berbagai sistem politik yang sebelumnya berdarah-darah itu. Sekali lagi saya katakan, apakah demokrasi ini yang terbaik? Tidak, ini ciptaan manusia. Nanti akan disempurnakan lagi oleh manusia masa depan. Kalau ternyata kita ini sudah dianggap terlalu primitif. Sama seperti hari ini orang-orang yang ingin mengembalikan sistem khilafah kepada hari ini. Ini sama saja mengajak manusia untuk kembali menjadi manusia primitif. Tolong diingat. Islam
bodoh amat dengan politik. Makanya Rasulullah itu ketika diminta oleh para sahabat untuk menunjuk siapa penggantinya, Rasulullah menolak karena memang tidak ingin mewariskan kekuasaan. Rasulullah hanya ingin mewariskan kepada umatnya rahmat dan juga akhlak yang baik. Tidak ada. Jadi jangan bermimpi kemudian menjadi orang yang berislam kafah dengan menguasai politik. Percayalah, ketika manusia sudah memiliki kekuasaan, setidaknya dia akan korupsi. Baik dalam tahtanya maupun hartanya, setidaknya dalam ucapannya. Semua kembali kepada akhlak. Apapun sistem politiknya, moral adalah yang paling utama. Mau dia khalifah, atau dia kaisar, atau dia seorang raja, presiden, perdana menteri, apapun sistem politiknya, semua kelakuannya tergantung dari moralnya. Kalau moralnya bejat, apapun sistem politiknya, dia akan bejat. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh gerakan khilafah-khilafah itu. Mereka semua para pemimpi. Pemimpi semua. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang ingin menggunakan khilafah karena sudah dianggap ketinggalan zaman. Ini adalah sistem politik yang menggunakan jubah agama. Supaya apa? Supaya bisa membius manusia sebanyak-banyaknya. Atau kalaupun mereka nanti akan berbuat kejahatan seperti Abu Bakar al-Baghdadi, semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Karena berusaha dibenarkan dengan ayat-ayat. Sama seperti yang dilakukan oleh para pengusung daulah khilafah yang kemudian bergabung menjadi kelompok-kelompok teror itu. Sama. Saya kira itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Insya Allah kita akan membahas ini lebih detail lagi. Dan mudah-mudahan kurang lebihnya bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Marilah kita memeluk agama, menyebarkan agama kita dengan cinta, damai, dan penuh kemanusiaan. Apapun sistem politiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.